Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bidan Nosi. Kali ini kita akan bahas-bahas lagi mengenai soal-soal SKB bidan ya, buat teman-teman para pejuang SKB, CPNS ya. Teruslah semangat. Kali ini Bidan Nosi akan membahas mengenai part kehamilan. Untuk part-part selanjutnya jangan lupa untuk like dan subscribe di channel kami. Karena apa? Biar kami dan tim tetap semangat untuk terus berbagi mengenai soal-soal kebidanan. Kita langsung pada part yang kali ini, yaitu part kehamilan. Kita akan membahas mengenai abortus, tanda kehamilan, presentasi janin, serta PEB. Kita langsung ke soal yang pertama ya teman-teman. Kita perhatikan kasus di sini, seorang ibu datang dengan G1P0A0 usia 25 tahun, hamil 15 minggu, datang ke PMB dengan keluhan mengeluarkan darah dalam jumlah banyak dari jalan lahir. Selain itu perut terasa nyeri, hasil pemeriksaan TFU sesuai dengan masa kehamilan ya. Di sini ada fokus yang harus kita perhatikan, yaitu TFU sesuai dengan masa kehamilan, ada nyeri perut, setelah itu serviks terbuka, tidak ada ekspulsi jaringan. Jangan sampai terkecoh ya. Tidak ada ekspulsi jaringan. Diagnosa kasus apakah di atas? Di sini bisa kita arahkan, yaitu bahwa masuk ke dalam tipe atau abortus ya. Untuk abortus ini sendiri terbagi menjadi beberapa tipe, yaitu imminence, incipiens, complete dan incomplete. Di mana ada perbedaannya, yaitu yang pertama imminence ya. Kita perhatikan untuk imminence sendiri. Untuk imminence di sini kita bisa lihat bahwa imminence ini TFU-nya, kita perhatikan dari TFU-nya dia sesuai masa kehamilan. Serviksnya tertutup ya, tertutup. Dan untuk tidak ada ekspulsi jaringan ya, belum ada adanya jaringan karena serviksnya masih tertutup ya, tidak ada ekspulsi jaringan. Nah, untuk abortus incipiens, TFU-nya masih sesuai juga dengan usia kehamilan, tapi sudah mulai serviksnya terbuka ya. Adakah ekspulsi? Tidak ada ya, sama dengan imminence, tidak ada ekspulsi jaringan. Masuk ke abortus incomplete, TFU-nya sudah tidak lagi sesuai dengan masa kehamilan ya. Serviksnya pun terbuka. Ada tambahannya lagi, yaitu mulai ada keluar jaringan ya, tampak di serviksnya sudah mulai ada ekspulsi jaringan ya. Kalau abortus complete, TFU tidak sesuai pasti ya, serviksnya bisa terbuka bisa juga tertutup ya, dan jaringannya sudah keluar semua. Berarti teman-teman di sini bisa perhatikan dari keempat jenis abortus ini apa yang masuk ke dalam sini ya. Di sini yang ditemukan TFU sesuai, serviks terbuka, dan tidak ada jaringan. Berarti kita masuknya di mana? Abortus incipiens. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Soal nomor 2, teman-teman perhatikan di sini ada kasus seorang ibu berusia 30 tahun datang ke PMB mengatakan sudah terlambat menstruasi 2 minggu yang lalu. Terlambat menstruasi 2 minggu ya. Hasil pemeriksaan PPTS-nya positif, vulva vagina berwarna kebiru-biruan. Disebut tanda kehamilan pada kasus di atas adalah, berarti kita harus mengetahui dulu ciri khasnya ya. Sekarang kita cek dulu, tanda Heger itu adalah pelunakan pada isthmus cervix. Perhatikan adanya pelunakan ya pada daerah uterus dan cervix atau isthmus ya. Untuk yang selanjutnya, ya, Piska cek ini seperti apa? Ketika implantasi embrio itu di uterus, dia akan memunculkan ketidaksama ya, asimetris antara kanan dan kiri ya. Ini biasanya kata-katanya paling muncul itu adalah asimetris. Jadi ketika dia ada muncul asimetris pada uterus, pasti pilihnya Piska cek ya. Terus untuk yang Gudel itu adalah tanda kehamilan ditandai dengan melunaknya serviks. Ketika ada kata-kata melunaknya serviks, arahkan pikirannya ke tanda Gudel ya.
Kalau Braxton Hicks sudah tahu lah ya, kontraksi palsu yang ditandai dengan kalau istirahat dia akan hilang, kontraksinya tidak terus-menerus atau meningkat ya, tidak rutin. Ya, selanjutnya yaitu tanda Chadwick. Ya, tanda Chadwick sama sih di soal vagina berwarna kebiru-biruan. Ya, di sini sudah ada tanda sini, berarti jawabannya adalah tanda Chadwick. Hegar bukan, Piskacek bukan tadi, Goodell bukan, Braxton Hicks apalagi, berarti jawabannya adalah E, tanda Chadwick. Oke, masuk lagi ke soal nomor 3. Kasusnya ada seorang ibu usia 30 tahun dirujuk dengan keluhan penglihatan kabur. Sejak kemarin 3 hari yang lalu pusing dan belum melakukan pemeriksaan ANC pada bulan ini. Usia kehamilan 38 minggu. Hasil pemeriksaan kita temukan apa di sini? TD protein urin. Segera dilakukan penata laksanaan untuk mencegah terjadinya kejang. Pencegahan kejang yang dilakukan di PMB nih ya. Oke, penata laksanaan yang bidang lakukan adalah ya. Di sini untuk penata laksanaan yang wewenang bidan bisa lakukan adalah melakukan rujukan. Namun sebelum rujukan dilakukan, rekan-rekan harus perhatikan yang pertama adalah stabilisasi pasien dulu, setelah itu lakukan rujukan. Namun untuk kasus ini karena kita mencegah terjadinya kejang, berarti selama proses prarujukan ini apa yang sebelum kita lakukan yaitu pemberian MgSO4 ya. MgSO4 berapa gram dan berapa persen? Ingat, 40% 4 gram. Ya. Secara IMK ini ada 2 jawabannya ya, A dan E hampir sama. MgSO4 40% dan 4 gram. Yang satu bolus, satu IM. Jawabannya apa? Ya, bolus. Ya. Oke. Masuk ke soal yang berikutnya, soal nomor 4. Seorang ibu hamil 20 tahun datang ke PMB hasil pemeriksaan 32 minggu pada fundus teraba bagian bulat, keras, dan melenting. Ya, bulat, keras, dan melenting. Itu tanda-tanda apa nih? Kepala. Berarti di fundusnya kepala, ya. Setelah itu bagian kanan teraba keras memanjang, bagian bawah teraba lunak dan besar. Bagian bawah teraba lunak, bokong ya. Berarti mau nggak mau ini adalah presentasi bokong ya. Pada Leopold 3 itu ditemukan adanya teraba lunak dan besar ya. Berarti ini adalah posisi presentasi bokong. Oke. Para pejuang SKBP CPNS, ini adalah bentuk-bentuk soal yang bisa teman-teman terus latih ya. Pada kali ini part yang harus teman-teman harus pahami adalah jenis-jenis dari abortus, jenis-jenis dari tanda kehamilan, baik itu tanda pasti kehamilan, tanda mungkin hamil ya. Setelah itu presentasi janin dan PEB. Bagaimana penata laksanaan sebagai bidan ketika terjadi kasus preeklamsi berat. Semangat, dan buat teman-teman yang mau request soal-soal apa lagi selanjutnya boleh komen di kolom komentar. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.